Kasus raibnya Situran Cegede di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, yang menjadi ranah penyidikan Kejati Banten sejak November 2023 hingga Mei 2024 akhirnya menetapkan Kepala Desa Babakan Johani sebagai tersangka yang diduga menerima aliran uang gratifikasi sebanyak 735 juta rupiah. Penetapan Johani sebagai tersangka dilakukan Kejati 2 hari yang lalu. Kasus hilangnya aset Pemprov Banten berupa situs seluas 25 hektar sebelumnya dirilis oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farkan yang menelan kerugian negara 1 triliun rupiah Desember 2023 lalu. Kasus hilangnya Situran Cegede yang dulu menjadi serapan air dan banjir di daerah itu kini sudah rata dengan tanah karena menjadi industri. Sebelumnya, kasus ini menjadi sorotan publik di Banten. Selain mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Kejati Banten yang mempertanyakan lambannya penanganan kasus ini, sejumlah pengamat dan pemerhati hukum juga angkat bicara. Bahkan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Cabang Banten pernah mengeluarkan statement soal raibnya situ aset negara ini. Kasus ini kembali menjadi sorotan publik hingga ke tingkat nasional. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI yang dikoordinatori Bunyamin Soiman angkat bicara soal kasus ini. MAKI mendukung penanganan kasus Situran Cegede. Bahkan ia mengapresiasi soal penangkapan Kades. Namun ia juga mempertanyakan tersangka lain dalam kasus ini. MAKI mendukung penanganan dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Banten terkait perkara dugaan hilangnya setu di Serang. Dan saya mendukung langkah yang sudah dilakukan Kejaksaan Tinggi, melakukan penyidikan dan bahkan sudah melakukan penahanan terhadap kepala desa yang diduga menikmati keuntungan. Nah, dukungan saya ini tidak gratis gitu. Dukungan saya berarti artinya harus lebih meningkat lagi. Yang diduga terlibat atau terkait ya harus jadi tersangka, baik yang atasnya sampainya, yang juga terkait di level-level pemerintahan daerah yang merekomendasi atas peralihan dari setu menjadi lahan properti. Juga termasuk otomatis yang menerima keuntungan, yaitu diduga terkait dengan pengembang-pengembang yang memperoleh lahan-lahan itu. Jadi ini saya meminta kepada Kejaksaan Tinggi segera melakukan proses-proses berikutnya. Dan kalau pengawalan saya ini diabaikan, artinya tidak melakukan proses pengembangan, padahal diduga orang-orang tersebut terlibat, maka ya MAKI akan melakukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Serang gitu, untuk mempermasalahkan kenapa ini tidak dikembangkan dan hanya kepala desa. Karena kalau hanya kepala desa ini kesannya hanya kerucu, orang kecil aja gitu. Dan itu artinya tidak levelnya Kejaksaan Tinggi mestinya. Jadi ini mudah-mudahan sebagai pintu awal untuk membongkar keseluruhan siapa-siapa yang terlibat. Mampukah Kejati Banten kembali menetapkan tersangka lainnya dalam kasus penanganan hilangnya aset negara ini? Kita tunggu babak baru selanjutnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang.